apresiasi pemerintah yang akan memberikan satu insentif pada masyarakat dengan mendiskon tagihan listrik, artinya mengurangi beban masyarakat khususnya untuk konsumen listrik ya, karena kemudian tagihannya akan berkurang dari 20% sampai 50% dan juga untuk golongan industri. Saya kira ini hal yang secara kasat mata tentu menjadi sesuatu yang happy bagi konsumen ya, karena kemudian tagihannya akan turun. Tapi saya kira di sini ada 3 isu yang harus kita kritisi terkait dengan pemberian diskon ini. Pertama adalah isu zona ya, baik menyangkut Jawa, non Jawa atau urban dan non urban. Dan kemudian juga menyangkut kelas atau golongan pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menyangkut secara finansial apakah ini akan membebankan pada PLN atau tidak. Nah, ini saya kira beberapa isu yang harus kita kritisi terkait dengan kebijakan ini, Mas Erwin. Baik. Nah, tadi kita sudah bahas, iya ini apresiasi bagi pemerintah dan ada impact-nya berupa keringanan bagi masyarakat. Sekarang berbicara mengenai presisi pendataan. Dari kacamata dan catatan YLKI, masalah tepat sasaran atau belum tepat sasaran ini seperti apa, Pak Tulus Abadi? Ya, kalau pertama terkait golongan 450 volt ampere, saya kira golongan 450 volt ampere memang ini golongan yang paling rendah di PLN dan secara ekonomi disimpulkan ini golongan menengah bawah. Kemudian golongan 900 volt ampere yang subsidi dan non subsidi. Nah, ini yang diberikan diskon adalah yang subsidi yang memang ada sekitar 5 atau 6 juta dari pelanggan PLN 900 volt ampere. Nah, dari sisi pendataan memang saya kira ini sudah lumayan presisi karena waktu itu ada tim khusus untuk menggodok golongan yang 900 yang masih berhak mendapatkan subsidi. Tapi memang juga ada sesuatu hal yang menurut saya meleset. Ya, mengapa? Karena bahkan untuk golongan 1.300 volt ampere, kalau kita mengukur dampak dari pandemi, itu banyak sekali yang terpukul golongan 1.300 karena dia adalah di PHK ataupun juga mungkin pendapatannya turun dan faktor-faktor lainnya. Kenapa? Karena waktu itu pemerintah pernah membatasi bahwa golongan sambung baru itu hanya boleh 1.300 volt ampere saja, tidak boleh 900 dan apalagi 450. Sehingga di lapangan banyak sekali golongan-golongan 1.300 volt ampere yang secara finansial, secara ekonomi tidak cukup mampu, sehingga sebenarnya juga berhak mendapatkan satu diskon ataupun insentif dari pemerintah. Cuma karena dia sudah diposting 1.300 sehingga dia tidak mendapatkan. Ini saya kira satu hal yang tidak dilihat oleh pemerintah dan juga PLN. Oke, ada plus minusnya Pak Tulus Abadi ya. Ini saya garis bawahi kalimatnya, lumayan presisi, berarti paling tidak sudah mendekati presisi atau ada progres yang nyata kaitannya dengan ketepatan sasaran dari pendataan yang dilakukan. Tetapi tadi juga ada beberapa yang miss atau meleset. Nah, yang bagian meleset ini menurut Anda untuk proses perbaikan dan sebagainya, improvement, apakah Anda juga melihat sudah ada sinyal-sinyal baik yang ditunjukkan oleh pemerintah khususnya di PLN kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang masih meleset atau miss tadi? Ya, ini sebenarnya kebijakan pemerintah. PLN hanya sebagai eksekutor saja, melaksanakan perintah dari pemerintah sebagai pemegang saham. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa sebenarnya kalau kita bicara dampak pandemi, ya, yang terpukul lebih berat adalah golongan masyarakat perkotaan daripada perdesaan. Mengapa? Karena kita tahu, ya, masyarakat pekerja di perkotaan kita di lockdown, tidak boleh bekerja, kemudian ada di PHK atau gajinya turun dan segala macam. Sehingga mereka sangat terdampak dari pandemi ini. Sedangkan masyarakat perdesaan yang ya kita lihat sehari-hari masih bisa bekerja, ya, apakah di kebun, di sawah dan segala macam, sehingga relatifly pendapatannya stabil. Ya, ini yang saya kira ketika diskon disamaratakan antara desa dan kota, sebenarnya ya bagus-bagus saja, tapi kemudian pemerintah terlalu membagi uangnya terlalu overall ya di situ, sehingga tidak melihat mana yang lebih terdampak dibanding masyarakat itu sendiri. Kedua juga dari sisi golongan tadi yang sudah saya katakan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.